Bersama Mandiri kita siap jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Mandirian. Selamat datang di podcast Mikro Bercerita episode 2. Perkenalkan, saya Tasya dari MDAB Group selaku host pada acara podcast kali ini. Bapak Ibu, pada podcast yang hari ini kita akan sharing bareng bersama dua narasumber yang ahli ataupun pakar terkait standarisasi, pengelolaan, dan pengaduan edisi mini ATM Agen BB. Nah, tidak hanya itu, karena di akhir acara juga akan ada kuis dengan hadiah yang sangat menarik. Pastinya Bapak Ibu penasaran nih hadiahnya ada apa aja sih Kakak Tasya? Baik Bapak Ibu, pada sesi kuis nanti kita akan memberikan hadiah kepada 3 orang pemenang. Juara 1 kita akan berikan e-wallet sebesar Rp200.000. Juara kedua kita akan berikan hadiah e-wallet sebesar Rp150.000. Dan juara ketiga kita akan berikan e-wallet sebesar Rp100.000. Nah, menarik banget kan Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu wajib banget stay tune terus podcast ini sampai akhir. Dan saya izin spill ya Bapak Ibu, untuk soal kuis nanti itu juga nggak akan jauh-jauh dari materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita nanti. Nah Bapak Ibu, sebelum kita langsung ke acara inti, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang sudah join ataupun bergabung pada podcast ini untuk mengisi link absensi. Adapun link absensi sudah kita kirim pada kolom chat komentar. Nah, sepertinya Bapak Ibu udah gak sabar banget pengen langsung masuk ke acara inti sharing session bersama dua narasumber hebat kita dan moderator Mbak Saskia. Kepada Mbak Saskia, kami persilahkan. Oke, halo, selamat sore Bapak Ibu Mandirian. Selamat datang di acara kita di podcast volume 2 terkait dengan standarisasi pengelolaan dan pengaduan edisi mini ATM Agen BB. Nah, jadi sebenarnya di sore hari ini kita akan mengupas tuntas nih terkait dengan edisi Agen BB yang sebenarnya memang sudah menjadi topik yang sangat-sangat hot gitu ya, selalu diperbincangkan di kalangan teman-teman unit mikro. Jadi mungkin di sore hari ini kita akan banyak belajar gitu ya Bapak Ibu, nggak cuma dari saya aja, tapi Bapak Ibu juga nanti akan ikut mendengarkan terkait dengan edisi Agen BB yang menjadi bisa dibilang pain point yang sering kali dibicarakan gitu ya di kalangan mikro. Nah mungkin untuk mempersingkat waktu gitu ya, kita akan membahas terkait edisi Agen BB. Namun memang yang akan membahas beda nih. Mungkin dulu-dulu kalau podcast Mikro Bercerita yang menjadi narasumber yaitu dari MDAB Group itu sendiri. Namun kali ini kita akan kolaborasi nih lintas grup, yaitu dengan Echo Group dan juga BOC Group yang akan lebih banyak bercerita gitu ya. Jadi mungkin nanti kita akan menyerap banyak informasi baru yang semoga harapannya bisa menjelaskan dan bisa menjawab seluruh pertanyaan yang mungkin selama ini kekumpul, numpuk, dan jadinya nggak kejawab-jawab nih selama setahun atau mungkin 2 tahun belakangan. Nah mungkin tanpa mempersingkat waktu lagi, jadi kita langsung saja panggilkan dua narasumber hebat kita. Yang pertama dari BOC Group yaitu Mas Dimas, dan juga dari Echo Group yaitu Mbak Ica. Oke, halo
narasumber hebat kita di siang hari ini. Jadi kita udah kedatangan tamu nih teman-teman mikro yang mungkin teman-teman mikro tuh belum pernah melihat wajah-wajah baru ini sebelumnya. Nah, jadi yang di tengah ini adalah Mas Dimas dari BOC Group dan yang di ujung sana adalah Mbak Ica dari Echo Group. Nah, mungkin nanti kita perkenalannya seiring berjalannya waktu aja ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung jump in ke agenda yang pertama kita, yaitu terkait dengan mengapa kita duduk di sini sore hari ini mendengarkan podcast. Mungkin kita bisa langsung tanya aja nih ke Mas Dimas. Mas Dimas, jadi di siang hari ini kita akan ngebahas tentang apa sih sebenarnya dan kenapa gitu ya kita berkumpul di sore hari ini. Awal mulanya tuh kenapa gitu? Mungkin teman-teman di sini bingung. Kita boleh langsung dengar aja pada Mas Dimas. Oke, terima kasih Mbak Saski atas waktunya. Salam kenal teman-teman, nama saya Dimas, saya dari BOC Group. Jadi kan kalau kita bicara Mbak Saski gitu ya teman-teman yang hadir pada sesi pada hari ini, teman-teman mikro, teman-teman BOC, kenapa sih kita menginisiasikan atas agenda standarisasi pengelolaan edisi ini? Karena kita juga berangkat nih dari apa yang kita temukan di lapangan, apa yang menjadi pain point teman-teman dan apa yang kita bisa bantu di support dari di level kantor pusat untuk teman-teman dalam menjalankan operasional. Jadi agenda pada sore ini standarisasi pengelolaan edisi ini itu kita coba ya kita berangkat dari apa sih yang dihadapi teman-teman. Pertama, teman-teman mikro gitu ya atau mungkin agen di wilayah itu kan kadang nggak mengetahui tuh teman-teman operasional atau operation di wilayah itu siapa saja gitu ya. Nah, kita ingin memperkenalkan, jadi ada di wilayah itu di level kantor pusat, di region sampai di level area dan cabang itu ternyata ada loh BOC ya, Business Operation Center. Nah, kita tuh ingin memperkenalkan dan kita ingin hadir untuk mensupport teman-teman bisnis, dalam hal ini adalah mikro di wilayah. Kemudian kita juga mengetahui nih di wilayah tuh ternyata masih banyak yang belum teredukasi terkait standar alur dalam mengaduan IDC di wilayah ketika ada suatu kendala, ketika ada suatu kerusakan atau apapun. Nah, itu gimana sih standarnya yang kita bisa sampaikan, mau disampaikan di telepon kah atau di email atau mungkin di media sosial. Nah, kita akan coba explore atau kita sampaikan pada agenda sore hari ini, termasuk juga standar dalam bagaimana sih teman-teman di operasional di wilayah itu memberikan layanan, SLA-nya berapa lama dan kemudian berapa lama yang bisa diharapkan untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, kita tuh butuh loh ternyata di wilayah kalau misalkan ketika saya sudah mengadukan, nah saya tuh bisa mengetahui status pengaduan saya itu sejauh apa dan di mana. Nah, itu nanti kita akan jelaskan lebih lanjut sehingga nanti impact dari agenda pada sore ini kita tuh bisa mengetahui dan mengenal teman-teman operasional maupun bisnis di wilayah itu siapa aja, pihak-pihak yang terlibat siapa aja, PIC-nya di per area atau per region itu siapa saja gitu ya. Kemudian nanti kita bisa meminimalisir, ini yang terpenting karena kita bicara customer Bank Mandiri ya Mbak Saski, kita menghindari atau meminimalisir adanya hard complaint dari teman-teman di agen maupun di customer atas suatu pengelolaan edisi. Mungkin secara umum seperti itu Mbak Saski. Oke, jadi itu ya teman-teman, mungkin di layar tadi kita bisa ngelihat setidaknya at least ada 3 pain point yang selama ini tuh menjadi isu terbesar ya memang kami di kantor pusat tidak cuma MDAB tapi baik di BOC dan mungkin di Echo Group juga dan satu lagi mungkin di CCG Group itu sering mendapatkan komplain gitu ya terkait dengan isu-isu tersebut. Nah, mungkin terkait dengan hal itu Mas, kita boleh nggak sih spill sebenarnya BOC Group yang tadi Mas Dimas sampaikan itu tuh siapa aja sih PIC-nya di wilayah dan mungkin sama ini teman-teman di mikro itu bingung sebenarnya kayak kalau misalnya saya punya permasalahan A itu ke siapa, permasalahan B ke grup apa, permasalahan C ke grup apa, karena memang di kantor pusat kan banyak banget nih ya unitnya, sementara memang kalau teman-teman mikro yang ikut podcast ini seringkali itu berkoordinasinya kalau tentang agen ya ke MDAB doang, padahal sebenarnya di balik layarnya nih teman-teman banyak banget pihak yang selalu support bisnis keagenan. Nah, mungkin Mas Dimas bisa diceritakan terkait hal tersebut. Oke deh Mbak Saski, kan kita sudah sering dengar ya, tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Jadi termasuk juga teman-teman mikro dan agen di wilayah itu, kita ingin memperkenalkan teman-teman di sini di kantor pusat itu ada siapa aja sih. Tentu teman-teman sudah pasti mengenal
seperti Mbak Saski dari MDAB Group yang melakukan pengelolaan edisi secara umum di wilayah maupun nanti di MDAB-nya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara di kantor pusat itu juga ada teman-teman dari ECO seperti Mbak Ica. Jadi kan fungsi dari ECO itu kan nanti akan melakukan penerbitan SPK, kemudian nanti mendistribusikan mesin edisi, dan nanti juga memonitoring kendala yang sudah diajukan oleh teman-teman. Nah, kemudian dari ketiga ada saya dari BOC Group. Jadi kan BOC itu melakukan mengelola dan memonitoring, menjaga kualitas atas produk atau barang bernama edisi itu Mbak di wilayah. Jadi kita kan kalau kita bicara secara bank gitu ya, bank wide, kita itu memiliki vendor atau pihak ketiga dalam mengelola edisi. Nah, kita memastikan kinerja vendor itu juga dilakukan oleh teman-teman BOC di wilayah maupun di kantor pusat. Nah, kemudian kalau kita bicara teman-teman mikro gitu ya, dan agen di regional, di area dan di cabang, itu ada loh teman-teman BOC dari BOCA yang ada di level region, kemudian di area dan di cabang itu ada BOCB. Jadi ketika teman-teman nanti mau mengadukan atau mengetahui siapa PIC-nya, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut di materi pada siang hari ini gitu ya. Nanti kami akan sampaikan siapa sih di region 1 sampai di region 12, di area seluruh area nanti siapa aja yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola edisi. Seperti itu sih Mbak Saski secara umumnya. Oke, jadi mungkin teman-teman tadi udah diinfokan gitu ya, dijelaskan sama Mas Dimas sebenarnya tuh ternyata at least ada 3 grup yang memang in charge untuk mengelola bisnis keagenan ini, dimana memang kalau untuk BOC Group itu sendiri tugasnya itu lebih untuk mengelola dan menjaga kualitas agen. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa edisi ini kok nggak ada ujungnya nih, padahal sebenarnya ada ujungnya, yaitu kita lebih banyak berkomunikasinya dengan BOC yang tersedia di wilayah, mulai dari BOC A sampai dengan BOC B gitu ya. Nah, mungkin kita nextnya akan membahas terkait dengan alur kanal resmi pengaduannya edisi. Nah, terkait dengan hal ini kami akan mengundang Mbak Ica dari ECO Group yang akan menjelaskan gitu ya lebih lanjut terkait dengan pengaduan edisi. Nah, mungkin sebelum Mbak Ica akan menjelaskan, jadi aku akan memberikan prolog dulu nih Mbak Ica. Jadi kalau teman-teman mikro itu kan memang erat gitu ya hubungannya sama agen. Kita punya tim sales yang memang tugasnya menjaga relationship antara Bank Mandiri dan agen. Dan memang seringkali kita mendapatkan info gitu ya, kalau misalnya edisinya rusak, agen kok nggak kunjung datang gitu. Dan kalau misalnya rusak, kita ngeceknya kemana ya gitu. Nah, mungkin terkait dan hal itu kita juga di kantor pusat mencoba gitu untuk melakukan tracing, dan memang bukan terkadang sih, sebenarnya seringkali gitu ya Mbak, seringkali kita tuh nggak nemu ini agennya yang dimaksud yang mana, kok nggak ada gitu case ID-nya gitu ya kan kita sebutannya, nggak ada case ID-nya nih, kita kok di kantor pusat merasa tidak pernah menerima komplain tersebut. Nah, makanya itulah kenapa salah satunya gitu ya menjadi isu terbesar yang harus kita address di siang hari ini. Nah, mungkin Mbak Ica bisa menceritakan nih Mbak, sebenarnya kalau misalnya agen gitu ya punya pain point, edisinya rusak, merasa perlu diganti gitu atau merasa perlu dicek, sebenarnya ngadunya kemana gitu. Nah, mungkin Mbak Ica bisa menjelaskan hal tersebut. Oke, terima kasih Mbak Saski atas waktunya. Mungkin saya bisa menginformasikan, mungkin ya untuk yang bertanya nih sama Mbak Saski tadi kayak ke MDAB kok belum selesai gitu. Nah, bisa jadi pengaduannya itu belum masuk ke kanal resmi pengaduan Bank Mandiri. Jadi agar semua pengaduan itu bisa tercatat, Bapak Ibu bisa menginformasikan ke agennya masing-masing untuk melakukan pengaduannya itu melalui call center di 14.000, extensionnya 5. Kemudian selain call juga bisa melalui email di agen.helpdesk@bankmandiri.co.id. Nanti semua pengaduan yang masuk ke situ akan tercatat. Nah, nanti akan diterima oleh customer care group. Nah, apa aja sih pada saat telepon atau call yang harus agen informasikan ke Bank Mandiri? Itu yang pertama ada kode agen. Kode agen bisa dicek di ABS atau juga di spanduk masing-masing agen. Kemudian harus menginformasikan MID dan TID.
Kemudian menginformasikan nama toko agen yang tentunya terdaftar di Bank Mandiri. Kemudian yang keempat ada harus menjelaskan alamat agen yang terdaftar juga tentunya. Kemudian poin yang kelima, agen bisa menginformasikan kenapa sih edisinya itu misalkan layarnya blank atau ada muncul message error pada edisi. Bisa disampaikan jika melalui call, juga bisa di attachment mungkin fotonya apabila melalui email. Kemudian pengaduan yang masuk itu ada 2 tipe, yaitu kita menyebutnya di kantor pusat itu non SPPU, itu disebut atau nama lainnya adalah pengecekan edisi saja. Kemudian ada SPPU yang nama lainnya mungkin bisa disebut penggantian edisi apabila setelah dilakukan pengecekan ternyata edisinya memang tidak dapat bertransaksi lagi atau benar-benar mati, berarti memang edisi tersebut harus dilakukan penggantian. Seperti itu, Mbak. Untuk selanjutnya mungkin saya mau mungkin untuk Bapak Ibu ada yang sudah tahu, saya refreshment kembali atau mungkin juga yang belum tahu, akan saya informasikan ulang apakah flow-nya bagaimana sih gitu untuk pengaduan. Jadi yang pertama, apabila agen sudah melakukan telepon ke ke Bank Mandiri, nanti CCG Group akan melakukan pencatatan pada aplikasi MOS namanya, kemudian dia akan menerbitkan Case ID. Nah, apabila Case ID sudah terbit, itu vendor edisi bisa langsung jalan melakukan pengecekan ke agen-agen yang melakukan pengaduan. Nah, untuk monitoring SLA dari pengecekan ini itu dilakukan oleh ECO, BOC, dan juga CCG. Kita semua melakukan monitoring atas SLA vendor. Nah, kemudian gimana nih kalau ternyata pada saat vendor datang edisinya mati? Nah, berarti jika edisinya mati, vendor harus melakukan request untuk penerbitan Case ID penggantian edisi. Nah, apabila vendor sudah melakukan pengajuan penerbitan Case ID, nanti oleh BOC akan dilakukan validasi dan approval. Jika sudah di-approve oleh rekan-rekan BOC, maka ECO akan melakukan validasi ulang, kemudian kita akan melakukan penerbitan Case ID tersebut. Nah, apabila Case ID sudah terbit, kemudian ECO akan melakukan profiling sampai dengan ujungnya kita akan melakukan BAST ke vendor untuk melakukan penggantian langsung jalan ke agen masing-masing yang harus dilakukan penggantian. Nah, apabila sudah selesai nih dilakukan penggantian dan dicek sudah bisa bertransaksi, semua ini monitoringnya, SLA-nya kita monitor oleh ECO dan BOC juga. Untuk SLA-nya, untuk pengecekan itu sesuai PKS itu di 7 hari Pulau Jawa dan 14 hari luar Pulau Jawa, begitu juga untuk penggantian edisi. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Tadi kan udah dijelasin nih flow end to end-nya mulai dari awal ketika agen melakukan call sampai dengan nanti dilakukan penggantian. Dan memang benar tadi Mbak Ica juga udah cerita bahwa secara PTO itu tuh panjang ya prosesnya. Ada proses yang pengecekan itu memerlukan waktu tadi sampai 14 hari kerja, dan penggantiannya juga ekstra waktu lagi gitu. Jadi memang untuk proses end to end-nya sampai nanti akhirnya penggantian edisi itu memang memakan waktu yang cukup panjang gitu. Jadi memang bukan karena ada isu-isu lain ya teman-teman, selain mungkin isu yang sering didengar adalah isu edisinya nggak ada stok gitu ya, tapi memang ternyata benar kalau secara PTO pun diatur bahwa minimal ya 24 hari kerja gitu. Nah mungkin nextnya nih Mbak Ica kita coba explore lagi ya, ketika sudah melakukan penggantian itu kan berarti sudah selesai gitu ya. Harapannya memang seluruh penggantian edisi ini tuh sesuai dengan SLA. Nah tapi seringkali kan memang realitanya tidak sesuai dengan harapan kita. Nah memang saat ini keadaannya adalah teman-teman di unit itu sering mendapatkan follow up question gitu dari teman-teman agen kayak Mas Mbak kok edisinya nggak nyampe-nyampe, udah 14 hari kerja atau mungkin 24 hari kerja, kan SLA-nya dibilangnya segitu gitu. Nah dan seringkali memang timnya unit mikro itu tuh nggak punya jawabannya karena memang kita juga bingung nanya ke siapa gitu ya katanya mereka. Nah
Dan mereka pasti nanyanya ke MDAB karena memang dekatnya dengan MDAB Group. Nah mungkin di sore hari ini nih Mbak Ica mungkin akan spill sesuatukah gebrakan yang dibuat oleh Echo di tahun 2026 yang bisa menjawab segala keluh kesah yang selama ini dirasakan mungkin sama teman-teman unit mikro. Mungkin Mbak Ica mangga dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Saski. Oke, jadi mungkin untuk monitoring case ID udah sampai mana sih gitu. Memang sebelumnya itu mungkin yang hanya bisa monitor itu hanya di bagian Echo dan BOC saja. Nah, tapi kita memang masih manual menggunakan by email, Mbak. Nah, makanya sekarang kita akan launching dashboard. Kita sebutnya dashboard agen banking solution dan posting control. Dashboard ini bisa diakses di dashboard.reodep.cloud. Ini bisa diakses oleh semua teman-teman di area cabang sampai level cabang. Keuntungannya apa sih kalau misalkan kita pakai dashboard ini? Dashboard ini tuh bisa diakses 24/7, bisa diakses menggunakan PC dan juga handphone. Kemudian data yang di dalamnya itu aman ya karena kita menggunakan login. Kemudian sehingga jika teman-teman udah pakai nih dashboard bisa gampang monitoring case ID-nya itu sebenarnya sampai mana sih gitu. Nah, untuk tampilannya seperti ini, mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa saksikan ke video selanjutnya. Terlampir merupakan tampilan dari Echo Dashboard Monitoring tampilan awal. Bapak Ibu silahkan coba melakukan login. Bisa diisi username yang nanti akan di-share ke Bapak Ibu. Kemudian diisi passwordnya. Dan langsung melakukan sign in. Kemudian akan muncul halaman utama dari dashboard. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, di kanan atas ini ada informasi yang menginformasikan dashboard apa sih yang sedang ditampilkan. Ini kan dashboard detail edisi agen. Untuk sebelah kiri bawah ini ada informasi shortcut keyboard untuk mempermudah navigasi. Dan di kiri atas ini terdapat menu kiosk mode untuk merubah tampilan secara full screen. Kemudian ini jika Bapak Ibu mau logout bisa di model profile ini ya. Oke, jika sudah diklik kiosk mode-nya maka akan muncul tampilan full screen. Di kanan atas ini ada mode interact. Bapak Ibu bisa klik mode interact-nya untuk berinteraksi langsung dengan menu di dashboard. Karena jika belum diklik dia tidak akan bisa melakukan interaksi di dashboard-nya. Kemudian ada menu filter. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan penyaringan data berdasarkan kategori seperti region. Regionnya berapa, vendor apa, status SLA-nya ini untuk berapa hari, dan kategori lain sesuai kebutuhan untuk monitoring. Ini kalau kita coba, contohnya kita klik region 1 dengan aging 0 sampai dengan 7 hari. Kemudian klik OK, maka tampilannya akan muncul sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Bisa dicoba lagi misalkan untuk region 2 dengan menu aging yang lainnya.
Selanjutnya, selain menggunakan menu filter, Bapak Ibu bisa menggunakan menu atau fitur search. Jadi apabila Bapak Ibu nih udah dapat agennya ada yang nanya, Mas, ini case ID saya ini tuh udah sampai mana sih prosesnya? Bisa diminta aja tuh case ID-nya, atau mungkin TID-nya juga bisa dimasukkan ke dalam kolom search, kemudian tinggal dicari aja. Statusnya apa? Bisa kita lihat di sini. Ya, sekian untuk demo dashboardnya Bapak Ibu, terima kasih. Oke, jadi tadi tuh adalah launching perdana ya, berarti dashboard ABS tadi ya jatuhnya namanya, dashboard ABS yang sudah dikembangkan dengan seksama oleh teman-teman ECO untuk menjawab keluh kesah atau mungkin pain point yang selama ini dirasakan sama teman-teman unit. Jadi memang aku yakin sih pas tadi Mbak Ica ngomong tuh teman-teman di unit di wilayah pasti langsung coba-coba login dengan username dan password yang tadi muncul di layar, buru-buru di capture dan buru-buru langsung dicobain di device-nya masing-masing. Nah mungkin tanpa berlama-lama pasti juga ada banyak segudang pertanyaan dari teman-teman yang menonton di wilayah masing-masing. Mungkin kita langsung masuk aja ke sesi Q&A, dan mungkin di sore hari ini kita akan menjawab 3 top pertanyaan yang mungkin sering muncul kepada grup-grup di depan dari MDAB, BOC, dan ECO, dan juga dari kolom komentar yang sering ditanyakan gitu. Mungkin kita langsung masuk ke Q&A yang pertama. Oke. Jadi pertanyaan pertama nih, izin Mbak untuk SLA dari kerusakan mesin EDC itu tuh udah berbulan-bulan dan gak ada teknisi isunya. Kita tuh harus hubungin siapa ya? Karena dari BOC juga gak bisa memberikan jawaban. Wow. Mungkin ini dari Region 12 nih katanya. Oke, mungkin bisa langsung ke Mbak Ica kali ya untuk hal ini. Oke, mungkin Mbak Ica bisa dibantu menjawab pertanyaannya terkait dengan isu teknisi tadi, Mbak. Kira-kira apa sih kendalanya yang terjadi mungkin tadi spesifiknya di Region 12 gitu. Oke, jadi memang isu teknisi ini tuh lagi hot banget ya sebenarnya di teman-teman region pasti. Nah, ini tuh kenapa sih ada isu teknisi ini? Jadi memang sejak adanya pengunduran diri dari salah satu vendor edisi itu per tanggal 13 Maret 2025 yang tidak boleh melakukan pengelolaan edisi lagi berdasarkan temuan BI. Maka sejak awal tahun 2025 tersebut pengelolaan edisi agen itu memang sedikit terhambat gitu. Tapi kejadian ini kan merupakan kejadian force major ya Mbak Saski. Jadi kita sudah melakukan berbagai upaya untuk mencari nih kerjasama dengan vendor pengganti, namun memang masih terkendala dengan teknisi khususnya di wilayah-wilayah remote, karena kan kita mencari teknisi secara mendadak itu memang tidak mudah ya Mbak. Nah tapi jika terdapat nih lokasi agen yang wilayahnya remote dan teknisnya tidak tersedia, maka kita itu akan melakukan pemindahan kelolaan. Jadi dicek dulu ini yang tidak ada teknisinya itu MS atau FMS sih. Nanti kita akan melakukan pemindahan vendor. Jika yang tidak ada teknisinya dari MS, kita pindahkan melakukan perubahan vendor ke FMS atau full managed service. Dan juga sebaliknya, jadi agar tetap penggantian edisi ini tetap terbackup oleh teknisi yang ada di masing-masing region tersebut. Oke, jadi mungkin jawabannya itu ya teman-teman dari Region 12. Jadi memang isunya teknisi ini kan sangat hot ya terjadi apalagi tahun 2025, dan memang ternyata ada kejadian force major di belakang layarnya gitu, bahwa memang terdapat keadaan yang terpaksa kontraknya itu harus mencari penggantinya vendornya gitu. Jadi memang tim ECO juga tidak tinggal diam, kita best effort juga untuk melakukan penggantian, dan harapannya memang
supaya agen-agen di seluruh wilayah itu tetap bisa berjalan bisnisnya sebagaimana mestinya gitu. Oke, mungkin cukup menjawab ya teman-teman Region 12. Selanjutnya kita cek ke nih pertanyaan kedua dari Region 2. Oke. Region 2, bagaimana jika pengaduan EDC terkendala stok kosong? Oke, tadi mungkin sebenarnya sempat di-spill juga sama Mbak Ica bahwa ada berbagai macam kendala gitu ya, bahwa terkait dengan EDC. Yang pertama tadi teknisi gitu. Nah, sekarang muncul nih terkait dengan stok kosong. Mungkin Mbak Ica bisa menjelaskan kalau misalnya stok kosong gimana nih pengaduannya? Oke Mbak Saski. Nah untuk stok kosong ini betul. Jadi sebenarnya kita harus cek juga nih untuk stoknya itu ada di region berapa dan kelolaan vendor yang mana gitu ya. Kita cek ini vendornya yang kosong itu FMS atau MS sih gitu. Karena jika vendor MS maka kita akan melakukan pemindahan kelolaan juga ke FMS yang memiliki stok. Cuma memang untuk stok MS itu kita sedang melakukan proses perbaikan dengan target di week 1 Februari. Kemudian untuk FMS juga, jadi kalau misalkan stoknya kosong di MS nih, kita PV juga ke FMS, karena FMS stoknya akan selalu ada yang ya jadi FMS itu akan diproses under vendor-vendor FMS di masing-masing region. Nah, jadi stoknya akan ada. Kemudian untuk spesifik nih untuk vendor Telkom, kita juga sedang melakukan handover kelolaannya untuk pindah ke FMS Visionet. Itu juga targetnya di Februari 2026 karena kita harus melakukan proses addendum kontrak ya Bapak Ibu. Jadi jika handover itu sudah selesai, semoga tidak ada kendala stok lagi di masa depan karena untuk vendor FMS Visionet ini dia akan mengcover seluruh region dari region 1 sampai dengan region 12. Oke, jadi mungkin memang terkait dengan stock issue bisa relate juga kali ya ke pertanyaan yang pertama tadi bahwa memang ternyata vendor itu, pemilihan vendor itu tuh sangat berpengaruh dalam ketersediaannya EDC sehingga memang di tahun 2026 ini Echo udah best effort untuk mencoba mencari pengganti di mana satu vendor tadi siapa tadi Telkom Visionet siapa? Iya, Telkom. Vendornya Telkom itu bisa mengcover seluruh wilayah dan semoga kita doakan juga nih teman-teman bahwa memang nanti ketika goal langsung kita bisa deployment seluruh EDC di seluruh wilayah dan tidak ada lagi kendala terkait dengan shortage dari stok EDC. Oke, mungkin karena itu sudah terjawab, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada pertanyaan yang khusus ditujukan kepada BOC. Mungkin nanti ini buat Mas Dimas nih. Oke, pertanyaannya ini nih Mas Dimas. Bagaimana jika terdapat case pengaduan yang miss SLA? Oke, karena memang tadi dijelaskan ya bahwa memang BOC itu salah satu tugasnya adalah untuk memastikan dan menjaga kualitas EDC itu sudah terpasang di wilayah masing-masing agen dan juga tidak miss SLA. Kepada Mas Dimas, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Saski. Jadi kan kenapa agenda ini kita bikin gitu ya, kita kan ingin memastikan bahwa pekerjaan seluruh operasional di EDC itu idealnya adalah kita under SLA gitu ya, yang kita bisa pantau di monitor dari dashboard yang sudah dibuat oleh teman-teman Echo gitu ya. Nah, tetapi kan kalau kita bicara di lapangan bisa jadi nih ada beberapa case yang memang miss SLA yang terdapat atau kita lihat juga di dashboard gitu ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya gimana nih kalau misalkan itu sudah menjadi miss SLA. Nah,
yang kita bisa lakukan di teman-teman di wilayah, di agen atau di cabang gitu ya, nanti bisa menyampaikan secara langsung ke PIC yang ada di tiap region oleh BOC gitu ya. Jadi kami nanti akan sampaikan yang di materi gitu ya, yang sudah tampak di Ibu Bapak gitu ya. Dari region 1 sampai di region 12 ini adalah nama-nama teman PIC di BOC yang Ibu Bapak bisa sampaikan secara langsung, hubungi secara langsung gitu ya. Ketika ada suatu case ID yang memang sudah menjadi miss SLA, nah ini seperti apa gitu kelanjutannya, bisa disampaikan kondisinya. Nah nanti sama teman-teman di sini bisa langsung dicek di lapangan ke teknisi atau ke vendor, dan kita lihat kendala yang terjadi seperti apa sehingga nanti bisa langsung dieskalasikan. Seperti itu sih Mbak Saski harapannya ya. Oke, berarti nanti kalau misalnya nih teman-teman unit mikro udah aktif nge-search di dashboard yang udah dibikin sama teman-teman Echo, tindak lanjutnya nanti langsung di-tackle sama teman-teman BOC bahwa PIC yang tadi sudah tertera di layar itu bisa harapannya membantu memfollow up apa yang sudah tertera di dashboard tersebut gitu. Wah, harapannya sih untuk mempercepat proses bisnis juga ya, Mas Dimas. Oke, mungkin karena kita masih ada waktu juga, kita coba jawab satu pertanyaan lagi ya dari teman-teman region. Mungkin pertanyaannya bisa oke. Oh, ternyata masih banyak pertanyaan. Ini laku banget nih kita podcastnya ya. Sore hari ini banyak yang nanya ternyata. Oke, pertanyaan selanjutnya dari region 1, Pak Doni. Pak Doni nanya, bagaimana cara mengetahui progres pengaduan atau penggantian unit? Oh, dan tadi mungkin Pak Doni lagi kunjungan atau apa nih? Kayaknya tadi udah dibahas sama Mbak Ica. Tapi mungkin nggak apa-apa, Pak Doni kita coba jelasin lagi ya. Mungkin Mbak Ica bisa menjelaskan tadi nama dashboardnya apa, terus mungkin username passwordnya apa, supaya nanti teman-teman langsung coba login. Oke, terima kasih Mbak Saski. Jadi kalau misalkan mau mengetahui proses pengaduan penggantian unit, Pak Doni ya bisa langsung akses di dashboard kita, namanya dashboard Agen Banking Solution. Bisa login menggunakan user edisi_agen2 dengan password edisi Agen Jaya 2026 tanda seru. Ya, Bapak bisa langsung akses di dashboard tersebut. Nanti tanya aja sama agen yang nanya apa statusnya, case ID-nya berapa, Bapak Ibu gitu. Nanti Bapak bisa langsung search di dashboard tersebut, case ID-nya berapa dimasukkan, nanti akan muncul dia prosesnya sampai mana untuk penggantiannya. Oke, jadi mungkin itu ya jawabannya Pak Doni untuk case ID. Memang itu tuh sangat vital, apalagi kalau misalnya memang agennya itu sudah melakukan pengaduan secara resmi melalui kanal yang tadi sudah disebutkan di awal podcast gitu. Oke, next kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ali Region 10. Jika agen memiliki kendala terkait EDC, apa yang harus unit lakukan? Nah, ini aku langsung jawab aja kali ya. Yang perlu dilakukan itu adalah mengarahkan. Pertama, mengarahkan dan memberikan edukasi kepada agen untuk langsung call aja ke channel resminya Bank Mandiri, yaitu di call 14.000 extension 5, atau bisa kalau misalnya kurang berkenan gitu ya untuk menggunakan pulsa, karena memang call ke 14.000 itu berbayar dan juga memang tidak murah gitu. Jadi memang jika ada beberapa agen yang tidak berkenan, itu juga boleh email aja. Emailnya ke agen.helpdesk@bankmandiri.co.id gitu. Nanti disebutkan aja informasi-informasi seperti kode agen, MID, TID, nama agennya apa, dan juga alamatnya di mana. Kan khawatir nanti ketika dilakukan kunjungan tidak ditemukan gitu ya kalau misalnya tidak mencantumkan alamat agennya. Lalu nanti kalau di email jangan lupa juga attach foto kendala EDC-nya itu seperti apa. Kan biasanya di layar tuh kelihatannya errornya tulisannya apa gitu. Nah itu kalau bisa juga
dicantumkan. Kenapa? Karena memang untuk mempermudah teman-teman customer care untuk input case ID gitu, biar nanti ketika teknisi datang udah tahu sebenarnya ini masalahnya apa gitu, dan penanganannya langsung lebih tepat dan cepat gitu. Oke, next pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Ucok. Mohon infonya Bu, jika hasil proaktif maintenance bulanan vendor muncul remark problem non teknis. Oke, tadi kan kalau yang Eco bisa aja problem teknis dari EDC-nya, atau mungkin tadi masalah teknisi nggak ada dan mungkin masalah stok ya. Nah kalau yang kali ini problemnya adalah non teknis. Contohnya apa? Contohnya alamat tidak ditemukan, EDC tidak ada di lokasi. Ini juga lumayan sering nih diajukan pertanyaannya ke teman-teman di MDAB. Apa sih yang harus dilakukan teman-teman mikro dan teman-teman BOC menanggapi hal tersebut? Oke, jadi memang aku coba langsung jawab juga Pak Ucok. Untuk case-case non teknis seperti alamatnya itu nggak ditemukan, nanti sebelum biasanya ya sebelum teknisi datang ke lokasi, teknisi itu akan info jadwal kedatangannya, akan datang ke lokasi agen itu kapan. Biasanya spesifik di suatu tanggal tertentu, langsung disebutkan sama teknisinya. Nanti memang jika mendapatkan informasi tersebut, kami mohon bantuannya juga kepada rekan-rekan segmen mikro, baik di unit di region maupun sampai di unit cabang, untuk melakukan reminder kepada agen untuk lebih aware sama pesan tersebut, supaya nanti ketika teknisinya melakukan kunjungan, agennya juga sudah bersiap-siap dan mesin EDC-nya berada di lokasi usaha agennya gitu. Nah nanti untuk teman-teman BOC, kami juga mohon bantuannya untuk langsung berkoordinasi kepada tim micro banking region. Tadi kan mungkin timnya mikro juga udah kenalan nih sama PIC BOC di region siapa aja. Nah mungkin nanti ketika melakukan atau kayak mendapat case terkait hal tersebut, itu jangan ragu-ragu, langsung aja saling berkomunikasi, menginformasikan nanti terkait alamat dan nomor handphone yang terupdate gitu. Jadi nanti harapannya apa sih gitu ya? Sebenarnya harapannya adalah untuk meminimalisir ya tadi terkait dengan kendala-kendala yang ketika dikunjungi itu tidak ditemukan EDC-nya gitu. Terima kasih kepada Pak Ucok atas pertanyaannya. Lalu next-nya, oke, ini dari Bapak Kamaludin Yusuf. Saya Kamal dari klaster Pamanukan. Untuk mesin yang sekarang masih 2G, kira-kira ada rencana upgrade ke 4G nggak ya Bu? Wah, ini pertanyaannya sulit ya ternyata. Soalnya ada beberapa, maaf tadi boleh Soalnya ada beberapa yang sinyalnya kurang bagus. Oke. Ini memaksa kita untuk melakukan spoiler berarti jatuhnya. Oke, jadi memang sebenarnya di MDAB itu kita lagi berusaha untuk melakukan revamp atau kayak update lah ya jatuhnya. Update mesin-mesin EDC yang memang sudah dikategorikan tua, yang memang beredar di agen-agen kita. Jadi memang mohon doanya juga nih teman-teman, kita lagi mengusahakan dan mengupayakan agar proses pengadaan EDC ke sinyal yang 4G itu juga dipermudah dan bisa launching dalam waktu dekat. Oke. Next-nya ada pertanyaan lagi. Oke. Ini ada request jatuhnya ya. Boleh minta tolong untuk kunjungan teknisi ke agen wajib dibekali dengan surat kuasa dan ID card. Sebab beberapa kali terjadi teknisi datang tapi nggak dibekali surat apapun. Oke, ini mungkin takutnya dikira penipuan kali ya sama agennya, karena memang ini marak banget kasus-kasus penipuan di zaman modern ini. Nah mungkin Mas Dimas bisa langsung bantu jawab terkait hal ini, kira-kira penanganannya seperti apa Mas? Oke, jadi kan ya bisa jadi di wilayah itu ada orang yang ngaku agen gitu ya, atau mungkin ngaku teknisi atau vendor gitu ya. Nah kita itu pasti harus
melakukan aktivitas operasional itu berdasarkan ketentuan ya Mbak Saski ya. Jadi kalau berdasarkan ketentuan Bank Mandiri, kita wajib bahwa teknisi maupun vendor itu menunjukkan atau menggunakan ID card dan surat tugas ketika melakukan kunjungan atau pengecekan ke edisi di agen-agen gitu ya. Jadi kayak kita meminta teman-teman agen itu memastikan bahwa teknisi tiap ada suatu kunjungan mereka harus membawa hal tersebut gitu sih Mbak Saski. Oke, jadi memang sebenarnya kalau dari ketentuannya Bank Mandiri sendiri sudah mewajibkan hal tersebut ya. Itu juga untuk meminimalisir resiko-resiko fraud atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi memang jika terdapat tendensi yang tadi terjadi gitu ya di lapangan, mungkin nanti kita bisa langsung meminta tolong kepada teman-teman mikro untuk lapor langsung ke BOC bahwa siapa sih teknisinya, kemana sih tadi teknisinya melakukan kunjungan ke agen mana gitu, supaya nanti bisa di tracing dan untuk harapannya sih agar kedepannya tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi gitu. Oke, mungkin karena waktunya juga sudah malam, enggak deng, ini udah sore, jadi tapi memang sangat padat gitu ya diskusi kita hari ini, jadi memang dirasa cukup ya teman-teman yang mendengar podcast kali ini. Semoga seluruh pertanyaan, keluh kesah dan seluruh pain point yang selama ini dirasakan gitu ya sama teman-teman, nggak cuma unit mikro tapi mungkin unit BOC dan teman-teman ECO juga mungkin yang ikut podcast kali ini bisa terjawab gitu ya pertanyaannya. Dan jangan khawatir juga, materi ini nanti kita akan coba share ke masing-masing unit gitu ya. Harapannya memang banyak juga nanti pihak-pihak terutama mungkin unit mikro yang menggunakan dashboard yang udah dirilis sama ECO supaya nanti semakin ter-up to date juga nih nanti informasi-informasi dan bisa memberikan jawaban secara lebih real time, lebih yakin lagi nih kepada teman-teman agen bahwa jangan khawatir, bukannya kita itu nggak mendengar keluh kesahnya agen, tapi memang masih proses penggantian unit gitu misalnya. Dan mungkin teman-teman unit mikro kedepannya juga kalau misalnya menemui kendala terkait dengan Miss SLA, tadi bisa langsung berkoordinasi ke teman-teman BOC yang berada di masing-masing wilayah. Oke, mungkin sekian podcast kita di sore hari ini. Makasih kepada narasumber-narasumber hebat kita, Mas Dimas dan Mbak Ica udah mau diundang ke acara podcast Mikro Bercerita volume 2. Dan jangan kemana-mana, habis ini kita akan ikut kuis yang seru dan ada hadiah yang tadi udah di-spill sama kakak Tasya. Hadiahnya banyak banget, jadi stay tune terus. Terima kasih. Halo Bapak Ibu Mandirian, gimana nih, masih semangat kan untuk lanjut ke sesi kuis selanjutnya? Nah Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke sesi kuis yuk. Nah untuk join kuisnya gimana sih Kakak Tasya? Jadi ada 2 cara nih Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu langsung aja bisa scan barcode yang ada di layar. Nah, silakan Bapak Ibu scan barcode yang ada di layar, atau Bapak Ibu bisa buka Google atau Safari, lalu ketik menti.com. Setelah itu, Bapak Ibu diminta input kode yaitu 16760704 untuk dapat join. Nah, Bapak Ibu, ayo kami tunggu. Kita tunggu sampai berapa ya pesertanya ya kira-kira. Pokoknya kita masih ada waktu nih buat Bapak Ibu join. Silakan join. Adapun untuk Bapak Ibu yang sudah join permainan, silakan di tap-tap layar dulu, di like dulu ya Bapak Ibu. Kita tunggu nih lawan-lawan mainnya. Nah, Bapak Ibu, saya spill lagi hadiahnya untuk menambah semangat sesi kuis sore hari ini. Untuk
sesi kuis ini kita akan berikan hadiah untuk 3 orang pemenang. Juara 1 akan diberikan e-wallet sebesar Rp200.000, juara 2 akan diberikan e-wallet sebesar Rp150.000, dan juara 3 akan diberikan e-wallet sebesar Rp100.000. Nah, Bapak Ibu, silahkan join, kita masih tunggu untuk keikutsertaan pada sesi kuis ini. Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau tadi Bapak Ibu sudah menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber dan moderator kita, karena soalnya nggak akan jauh-jauh nih. Kebetulan saya yang bikin soal Bapak Ibu, dan saya melihat materi untuk membuat soal. Jadi silakan Bapak Ibu join. Kita masih tunggu ya Bapak Ibu ya, semangatnya. Ayo kita menangkan e-wallet itu dengan total hadiah Rp450.000. Masih kita tunggu Bapak Ibu. Untuk yang udah join, sabar dulu ya Bapak Ibu. Kita tunggu sampai pesertanya lebih banyak lagi. Mungkin di tap-tap layar dulu, di like dulu Bapak Ibu. Kira-kira sudah berapa nih? Aku lihat kayaknya yang join udah berapa ini? Udah 100 ya teman-teman di belakang layar ini. Udah banyak belum ya? Ayo kita akan memulai kuis. Siapkan dulu, diingat-ingat lagi kira-kira tadi narasumber sampaikan apa. Kalau yang perhatiin pasti gampang banget soalnya Bapak Ibu. Mari kita masih menunggu kehadiran yang lain. Sekali lagi untuk join kuisnya, silakan scan barcode yang ada di layar, atau Bapak Ibu bisa buka Google atau Safari, lalu ketik menti.com dan input PIN permainan yaitu 16760704. Kita masih menunggu ya Bapak Ibu, mohon bersabar. Kita lihat sudah berapa banyak yang bermain yang join di sini. Wah, udah lumayan banyak Bapak Ibu. Sebentar lagi ya. Kira-kira 1 menit lagi lah Bapak Ibu. Kita nunggu yang lain untuk join. Sekali lagi, ada hadiah untuk 3 orang pemenang dengan total e-wallet sebesar Rp450.000. Kita masih menunggu. Bentar lagi ya Bapak Ibu. Silahkan join yang belum join. Mari kita bermain game yang seru. Baik, kira-kira mungkin saya hitung mundur ya, 10 dari 10 ya. Siap-siap Bapak Ibu, bersiap. Pastikan sinyal handphonenya bagus. Oh ya, untuk kuis ini kita akan ambil 3 orang pemenang dengan jawaban yang paling tepat dan cepat. Tidak hanya tepat, tapi harus cepat. Mari kita hitung mundur ya Bapak Ibu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bersiap Bapak Ibu, permainan dimulai. Pertanyaan pertama. Mari bersiap, kita akan wah, ada ratusan pemain ini. Luar biasa. Oke, pertanyaan pertama, silakan. Siapa yang bertanggung jawab untuk menerbitkan Cash ID? Ayo, dipilih jawabannya Bapak Ibu, dipikirin dulu. Tapi jangan lama-lama mikir ya, karena ada waktu ya Bapak Ibu ya. Silakan dipilih, tadi sudah disampaikan loh oleh narasumber kita. 4, 3, 2, 1. Kita cek siapa yang salah, siapa yang benar. Wah, masih banyak banget Bapak Ibu yang jawab salah. Wah, lebih sedikit ya yang jawab benar Bapak Ibu. Jadi yang input yang menerbitkan Cash ID itu adalah CCG Group. Kita lihat klasemennya, siapa yang berada di top 3 next. Oke, kita lihat posisinya, siapa 3 besar di games ini. 1, 2, 3. Oke, yang pertama ada Anjas, yang kedua ada Casper, yang ketiga ada Tinky. Oke, bersiap Bapak Ibu untuk soal nomor 2. Silakan soal nomor 2. Siap-siap Bapak Ibu deg-degan ya. Saya juga ikut deg-degan ini kalau Bapak Ibu deg-degan. Kita soal nomor 2. Berapa nomor call center pelaporan kendala edisi? Wah, tadi disebutin ulang terus tuh sama Mbak Ica dan Mbak Saskia. Silakan. A. Call center 14001, 14000, 14100 atau 4100. Silakan dipilih Bapak Ibu, ini gampang banget, kalau ada yang salah keterlaluan. Nah, benar kan? Banyak yang benar. Betul, jawabannya adalah 14.000. Kita lihat klasemen sementara. Oke, kita lihat siapa yang menempati 3 besar. Wah, sepertinya masih dengan posisi yang tadi. Belum. Oh, benar.
Wah, Magfira ranking 1. Yang kedua ada Tingki, yang ketiga ada Zaki. Wah, sepertinya yang di nomor 1, 2 tadi kegeser ya Bapak Ibu. Nah, jangan sampai salah lagi nih. Soal nomor 3, next. Oke, bersiap Bapak Ibu. Tenang nih Bapak Ibu, kita ada total 10 soal. So, kita masih punya 7 soal ke depan. Jangan patah semangat. Siapakah yang bertugas ke lokasi agen untuk pengecekan edisi? Nah, tadi banget dibahas. Ada BOC, Echo, vendor, atau CCG. Gampang banget nih Bapak Ibu. Ayo silakan dipilih jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah vendor Bapak Ibu. Jadi yang datang kunjungan pengecekan mesin edisi adalah vendor. Kita lihat klasemen sementara. Kita lihat apakah banyak yang berubah. Kita lihat klasemennya. Wah, Tingki nih bener-bener luar biasa. Dari 3, 2, 1 sekarang ranking 1. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bersiap Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, device berikut dapat digunakan untuk akses dashboard monitoring edisi kecuali, ingat Bapak Ibu, kecuali kita nggak bisa akses dashboard yang sudah dipaparkan oleh Mbak Ica nih atau Mbak Anissa ini pakai apa? HP, laptop, PC, atau Bluetooth printer. Gampang banget sih Bapak Ibu ini. Silakan 3, 2, 1. Kita lihat siapa aja nih yang masih salah. Wah, harusnya semuanya benar ya. Ternyata masih ada yang kegocek. Ingat Bapak Ibu, kecuali. Oke, kita lihat klasemen sementara. Oke, siapa yang di posisi 1, 2, 3? Oke, tetap ya, ranking 1, ranking 2-nya tetap. Oke, kita next pertanyaan selanjutnya. Be ready Bapak Ibu. Jangan patah semangat, masih ada 5 soal ke depan. Suku-suku apa yang berkeliaran di mall? Wah, ini di luar materi nih, kayak seru nih. Suku apa yang berkeliaran di mall? Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Riti, atau suku Minang? Ini gampang banget Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang gampang. Kalau salah nih kebangetan nih Bapak Ibu. Jawabannya apa? Oke, betul, suku Riti. Kenapa masih ada yang pilih suku Sunda? Emangnya kalau suku Sunda teh berkeliaran di mall Bapak Ibu? Oke, kita next klasemen sementara. Kita lihat siapa yang juara 1, 2, 3. Oke, tetap 3 besar yang tadi ya Bapak Ibu. Next, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-6. Oke, cache mesin edisi dibagi menjadi titik-titik. Ayo, tadi sudah dijelaskan sama Mbak Anissa dari Echo Group. Ada SPPU dan non SPBU, SPBU dan non SPPU, SPPU dan non SPPU, dan SPBU dan non SPBU. Gampang banget nih Bapak Ibu, jangan kegocek. Nah, betul sekali kan, 60 orang menjawab benar. Kita lihat klasemennya. Jangan sampai ada yang terkecoh nih pertanyaannya. Wah, sepertinya Tingki terkecoh nih. Salah sepertinya. Kita lihat dulu ya. Nah, benar, Tingki salah. Kegocek nih si Tingki ini nih. Penempat juara 1 Zaki, Magfira, sama Anjas. Oke, next pertanyaan Kakak. Be ready Kakak. Wah, ada 2 pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Soalnya ternyata ada 8 soal. Pertanyaan ke-7. Berikut data agen yang wajib diberikan saat pelaporan kendala edisi kecuali ya Bapak Ibu, jangan buru-buru. Ada kode agen, TID, MID, alamat yang terdaftar, atau NIK agen. Nah, kira-kira data mana yang nggak perlu dikasih nih saat pelaporan edisi? Silakan Bapak Ibu menjawab. 3, 2, 1. Yeay, kita lihat. Oke, betul, NIK agen Bapak Ibu, karena tidak dibutuhkan ya NIK agen. Silakan klasemen sementara. Kita cek siapakah klasemen sementara. Dar, 1, 2, 3. Dar, oke. Wah, benar, Magfira turun. Sepertinya Magfira salah nih ya Bapak Ibu ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya, sekaligus pertanyaan terakhir pada sesi kuis kali ini. Silakan Kakak.
Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kemana alamat email untuk pelaporan kendala edisi? Ayo, tadi sudah disebutkan juga oleh narasumber kita. Silakan pilih Bapak Ibu jawabannya. Ada agen.helpdesk, agen.agen, edisi.agen, atau helpdesk.helpdesk. Mudah sekali Bapak Ibu pertanyaan ini. Silakan kita lihat. Oke, 78 orang menjawab benar. Pasti 78 ini nyimak ya apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Oke, kita lihat klasemen terakhir. Ini adalah penentu pemenang e-wallet total Rp450.000. Mari kita lihat. Siapakah pemenangnya? Deng 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 deng. Oke, Bapak Ibu. Nah, sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Selamat kepada username Zaki. Oh, sorry. Oh, mohon maaf ya Bapak Ibu, ada kendala. Oke, nah Bapak Ibu, ini adalah klasemen terakhir kita. Juara 1 ada Zaki, juara kedua ada Anjas, dan juara ketiga ada Malvira. Kepada Bapak Ibu pemilik username ini, silahkan untuk mengirimkan data diri berupa nama lengkap, asal unit, dan nomor handphone yang aktif. Sekali lagi kepada Bapak Ibu dengan username Zaki, Anjas, dan Malvira, silahkan untuk mengirimkan data diri berupa nama lengkap, asal unit, dan nomor handphone yang aktif. Pastikan nomor handphone yang aktif ya Bapak Ibu atau tidak ada typo untuk kami lakukan proses top up e-wallet tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, berakhir sudah sesi kuis pada sore hari ini, sekaligus menutup rangkaian acara podcast Mikro Bercerita episode 2. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu atas antusias dan semangat yang luar biasa. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai berjumpa lagi di podcast Mikro Bercerita episode lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa. Bersama Mandiri bergerak menuju masa depan.